23 bulan Mei. Aku hari ini ada di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, dan aku mau long trip ke Lampung Metro. Pasti seru banget sini. Ini naik Prima Jasa. Jadi teman-teman bisa lihat nanti. Tuh, itu kopernya lagi ada yang dimasukin. Ini bisnya. Dan ini posisinya ada di depan. Ini banyak yang jualan-jualan di sini. Oke. Nah, di sana terminal Kampung Rambutan. Kita nggak naik dari terminal dalam, kita cuma naik dari luarnya doang nih. 5.000 banji. Oh, panas ini pada apa terus pada apa? Oh, lontong, tahu aja lontong. Terus pada apa? Teman-teman, ini kita sekarang udah di jalan baru di flyover Pasar Rebo di bawahnya nih. Dan pasti memang kalau bisnis Prima Jasa itu pasti lewat sini dan pasti ada penumpang di sini. Ini di depan ada halte Transjakarta ke Pasar Rebo yang bisa ya untuk tembus ke Ramadjati, ke arah Lebak Bulus juga seperti itu. Dan oh ya, tadi itu ada penjual apa namanya tahu ya, biasa tararahu, aqua mijon itu pasti akan selalu ada di setiap titik pemberhentian atau saat ngambil penumpang itu, teman-teman. Terus nah, di depan ada kayak kios-kios buah-buahan sana, dan itu rame sih, banyak yang orang beli, entah buat oleh-oleh atau emang buat di perjalanan gitu. Dan ini Transjakarta yang OTW dari Kramat Jati untuk ke Kampung Rambutan. Oke, ini udah belok dan mau masuk ke tol. Ini tolnya tol Cawang ke sini ya. Kita nanti lewat tol Dalkot, nembus Kebonjeruk dan lain-lain. Nanti aku update lagi kalau udah masuk di apa namanya tol Dalkot. Kita lihat gedung-gedung pencakar langit di sana. Itu kalau kanan ke Bogor, ya ke tol Jagorawi Bogor, kita akan mau ke Dalkot, jadi kita akan lihat kiri Cawang dan Tanjung Priok habis itu. Teman-teman, tadi kita baru diberikan uang tiketnya nih, dan 50.000 satu orang. Sekarang sampai ke mana? Di depan itu ada apa namanya ya, Disharga ada harganya lah pokoknya. Jadi ini ada yang tujuannya cuma ke Kebonjeruk 13.000, kayak ke Serang tuh 20.000, Serang 40.000, itu yang 20.000 itu Pipitan Tampak, itu kayak Tangerang gitu. Nah, dan untuk Merak sendiri sekarang udah di harga 50.000, dan itu naik sih ya, karena kemarin itu kayak masih 40-45 ribuan gitu. Well, inflasi, it's okay. Nah, di depan ada perpecahan lagi, yang kalau ke kanan itu ke Jatinegara, Priok, Ancol dan lain-lain. Jadi sekarang kita ambil yang kiri ke Dalkot, dan juga bisa ke Soekarno-Hatta juga. Oke, ini udah masuk di Dalkot, di Cawang teman-teman.
dan di depan sini langsung masuk gedung-gedung BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN kayak Waskita, Wika, Utama Karya dan lain-lain. Yang dimana kebetulan sih itu dulu ya klien-klien dari perusahaan aku lah, seperti itu. Oh, di bawah banyak Transjakarta ngantri tuh. Nah, ini perjalanannya seperti biasa, padat, merayap, dan ya, drivernya oke lah, ngambil jalur lambat. Aku bisa kayak gini sih daripada yang ngantri banget di tengah-tengah. Cuman ya tetap nggak diperbolehkan ya teman-teman ya, karena kan ini jalur bahu, jalur lambat. Jadi kalau untuk bis ya oke lah, karena kan ini buat biar cepet juga nih penumpangnya di dalam. rame, padat. Ini yang pada mau OTW ke Kuningan, Semanggi, Selipi dan lain-lain. Padahal ini sudah jam 10:30 siang dan masih padat. Dan oh ya teman-teman, ini di daerah sini itu kalau pagi sampai jam berapa ya, jam 9 sepertinya ya, itu ada jalur kontraflow di mana ada jalur satu tambahan. Jadi petugas tahu sendiri ngambil satu jalur yang di sebelah kanan yang di arah sebaliknya untuk tambahan orang-orang pekerja urban yang hendak menuju ke daerah pusat ini, Jakarta. Karena emang kalau udah pagi dari mulai subuh sampai jam 6, jam 7, jam 8 dan seterusnya itu emang ribuan mobil tuh berdatangan dari daerah Bogor, Depok, dan Bekasi pastinya ya. That's why di daerah sini setiap pagi itu pasti ada jalur kontraflow, dan kalau nggak salah itu sampai jam 9 atau jam 10 gitu. Ini karena udah 10:30 jadi udah dicabut hornnya yang untuk kontraflow itu ya. Nah, ini Transjakarta yang sekarang udah mulai direvitalisasi. Rata-rata yang terbaru untuk di daerah tengah, pusat, selatan udah mulai direvitalisasi dan direnovasi yang seperti kayak tadi gitu, jadi lebih minimalis, modern. Kayak yang aku pernah nge-vlog sebelumnya di daerah di Transjakarta Bundaran HI ya. Tapi tetap yang paling mewah ya di Duku Atas sama Bundaran HI dan apa tuh sebenarnya ya aku namanya, Sarinah termasuk, sama Tapos mah Depok, Tosari. Nah, ini kita udah menuju ke Pancoran. Abang Pancorannya tadi belum kelihatan, karena aku akan maju sedikit kalau udah ketemu, udah di pelapor Pancoran. Nih di sebelah ada bukan mall ya, apa ya, kayak di sini ya banyak tenan-tenan yang ada di mall, ada Starbucks, ada Steak 21, ada Solaria dan lain-lain. Namanya TIS, 35 Square. Dia nggak begitu heboh tempatnya, memang kayak buat makanan doang, ada ranca juga, tapi suka biasanya dipakai sama orang-orang kantoran daerah tertentu sekitarnya untuk meeting atau sekedar makan siang di situ bersama klien dan lain-lain. Patung Dirgahayu apa ya, patung Dirgantara ya, Pancoran. Aduh, aku terlambat mau ngambil beli HP, tinggalan sudah. Oke, nah ini sekarang kita benar-benar ada di perbatasan antara Jakarta Timur sama Jakarta Selatan. Pancoran ini sendiri sekarang udah masuk Jakarta Selatan sih. Dan di sebelah kanan ini ada, iya, ini ada Bidakara Hotel. Oke, jadi sekarang udah masuk di daerah Kuningan. Nanti lanjut lagi kalau udah lewat Semanggi, aku update lagi teman-teman ya. Gimana, seru kan? Seru dong, Jakarta dong, ramai, hidup bertingkat semua, macet, 11 Mesko. Oke, agak mendung sedikit.
Aku nggak tahu nih ya, suara aku kedengeran kuat, kedengeran jelas atau enggak ini sama teman-teman sekarang, karena aku memang ngomongnya agak pelan ya, karena kan di dalam bis gak enak kalau yang lebih kencang gitu ngomongnya. Nah ini exit tol Kuningan Mampang, memang pasti padat sih karena rebutan mau ke arah Tendian sama ke arah Kuningan seperti itu. Nah gitu ya, jadi ke perpaduan ketemu dengan motor-motor dan mobil-mobil yang daerah Tendian sana. Oke, nanti lagi baik sampai lagi ya. Cuman ini kayaknya aku mau samain deh, soalnya ini view-nya bagus. Aku suka view di sini. View Kuningan ke arah Semanggi ini view-nya oke banget sih buat story, buat snapgram itu oke banget tuh lihat di depan. Yap, mulai padat lagi. Ini udah menuju ke Semanggi. Memang selalu seperti ini sih kalau di sini pasti, karena memang terpecah untuk yang exit tol Semanggi dan Sleepy biasanya. Nanti setelah itu agak longgar, tapi macet lagi kalau udah di Kebun Jeruknya. Nah ini exit tol Semanggi, di mana teman-teman sebelah kirinya adalah Polda Metro Jaya, yang teman-teman di daerah suka ngeliat di TV ya. Polda Metro Jaya itulah ya. Situ itu bersebelahan sama SCBD, dan ke arah Senayan sana tuh ramai banget tuh Polda di dalam. Orang-orang yang mau ngurus segala macam surat-surat untuk polisian lah atau apa segala macam ya. Nah itu belokannya, dan itu ada aku lupa namanya apa ya, jalan layang yang baru ini. Dan ini Hotel Sultan sebelah kiri, sebelah kanan ya daerah Sudirman dan lain-lain sebelah kanan tadi. Nah ini kita menuju ke DPR MPR. Ini udah masuk di tol Senayan. Nah ini sebelah kiri ada gedung JCC yang biasa dipakai buat exhibition, cuman nggak kelihatan sih tempatnya, pokoknya di situ lah ya. Dan ya di situ belok kiri ke sana ke arah gedung TVRI. Benar kan, seperti yang aku bilang tadi teman-teman, kalau udah lewat dari Semanggi itu biasanya lancar, karena memang yang bikin macetnya itu di situ tadi adalah exit tol Semanggi. Nah itu di depan sudah MPR DPR nih. Ini oh belum kelihatan, ntar dulu ya, sabar. Dan ini di temboknya, wow, beton ya, kayaknya kemarin udah deh apa buat menghindari itu dia MPR DPR. Teman-teman, oke, nanti dilanjut lagi kalau udah sampai Tangerang, Serang, dan lain-lain teman-teman ya. Nah teman-teman, ini kita sekarang udah sampai di BSD Alam Sutra. Kayak dan lain-lain itu biasanya yang terkenal banget kan untuk BSD sendiri. Ini perjalanan ke arah sana itu di depan ada truk sapi. Perjalanan ke arah sana ini ramai lancar dibandingin sama yang sebelumnya itu, yang untuk ke arah Jakarta malah kayaknya lebih padat. Kalau di kita ini saat ini ramai lancar, jadi bisa pun bisa ngambil di jalur yang paling kanan atau jalur yang untuk mendahului. Ya, sekarang udah kita gerak Serpong ya, dan menuju ke Cikupa, Balaraja. Sebelah kanan stuck tuh, sebelah kanan stuck. Itu biasanya yang mau exit tol Puri Kembangan dan lain-lain itu. Semakin itu wow, panas, macet. Dan juga aku sekarang posisinya pakai kacamata sunglasses, karena emang kalau aku nggak pakai itu aku ngadep ke kaca depan itu silau banget, silau men.
cahaya ilahinya benar-benar terang, sunlight langsung ke mata. Dan nanti aku lanjut lagi update ya sampai ke Serang, kemudian Merak. Nah, ini sekarang kita lagi mampir di bensin yang ada pool Paradis juga nih di daerah Bitung, dan ini jamnya sholat Jumat, jadi kayak dipersilahkan buat sholat Jumat dulu yang mau Jumatan. Dan ada tukang jualan-jualan tahu, mangga, keripik-keripik gitu. Ini juga lagi dicatat sama petugas. Ya teman-teman, aku udah sampai di terminal Merak, dan ini naik ke eskalator tadi dari pas turun dari bis. Ini cuacanya panas banget. Jam berapa nih? Sekitar jam 2 siang. Di depan kita ada rumah makan Padang. Sebenarnya ini kalau mau beli tiket itu sekarang memang via online ya, nggak kayak dulu kan kita ngantri di ada loketnya. Ini sekarang via online, jadi kayak harus masukin nick dari KTP gitu dulu. Itu di atas dari eksekutif. Sini ada tempat jalan-jalan. Jajanan oleh-oleh, tapi aku nggak pernah sih beli oleh-oleh di tempat yang begini sama sekali gitu kan. Baik ya, aku mesti cek dulu sebentar. Situ ada tempat itunya, penukaran tiketnya, mesinnya. Kita udah sampai di jembatan atau dermaga ya, ini menuju ke kapal, dan itu jembatannya panjang. Jembatannya sih sekarang tuh udah nyaman banget, beda sama bertahun-tahun lalu. Sekarang udah dibikin nyaman, tertutup, dan lebih modern, lebih rapi. Nih di belakang Cilegon, Merak. Dan ini cuaca sekitar 27-28 derajat ya, panas banget. Di bawah ada parkir mobil. Parkir mau Sosoro, ada mau apa? Ada Indomaret juga nih buat yang kalau mau mampir beli sesuatu. Dan dalamnya tuh kayak gini. Ini mirip kayak mall lah. Ada Happy Gidi, tempat mainan anak-anak, dan tuh ini ada Indomaret. Nomornya ada yang Point Coffee. Untuk lagi ada roti O juga. Dia tenannya mirip kayak di mall, tapi cuma sedikit. Dan ini nggak begitu rame sih, karena memang tengah hari banget gitu.
sini teman-teman. Oh ya, aku nggak baca di sini ada petunjuknya nih. Express yang kesana tadi dan ini yang reguler jalan. Kita lanjut jalan teman-teman. Cantik banget kan view-nya. Nah ini sekarangnya enak banget ya, karena dia langsung pakai jembatan kayak gini, JPO. Kalau dulu kan kita jalannya kayak di sembarang tempat gitu di bawah. Ini orang-orang yang baru turun dari kapal, dan ini udah nyaman banget sih. Aku terakhir belum ada ini ya, karena itu ini masih dibangun JPO-nya. Kalau dulu itu teman-teman, kita jalannya tuh bisa turun di situ. Jalannya tuh mulai dari jalan setapak di yang banyak warung-warung di bawah itu. Jadi kayak memang untuk jalan kaki itu enak banget, karena memang bukannya seperti ini kan jalanannya ya jalanan di lantai biasa gitu kan. Dan ini rame, banyak yang baru turun dari ini dari Lampung mau ke Jakarta dan Jawa lah ya pokoknya ya. Dan ramai sekali, rame. Ini mungkin pemudik dari Provinsi Lampung pastinya yang baru pulang nih. Mungkin dia cutinya panjang banget, atau dia mungkin baru pulang habis lebaran, jadi kayak baru nyampe sekarang. Tapi nggak juga sih, kalau dari face-nya mungkin memang kayak lagi liburan aja kali di Jakarta ya, karena bukan face pekerja yang memang sudah pada bekerja di Jakarta gitu. Ya lumayan lah. Nah ini kita udah nyampe reguler dari terminal. Dan wow, panas ya. Oke, ini udah di dalam ruang tunggu. Dan ini ada ruangan ber-AC lagi, lumayan adem tak. Naik atau lurus? Lurus ya? Wow. Oke teman-teman, aku mau scan tiketnya. Ini tiket. Dan masuk ke sini, didorong. Nah ini kita sudah sampai di kapalnya, mau masuk nyebrang ke dalam. Yuk, silakan. Ya, yuk, silakan. Pelan-pelan, yuk. Oke, teman-teman, ini kita mau masuk ke kapal. Sini dari ini masih diangkat dulu. Sini dulu gitu. Oke. Baik, terima kasih. Mulai untuk jalan nih. Aku sebenarnya nggak ngambil di luar, karena di luar panas banget, jadi aku ngambil dari dalam aja. Ini ada tali ininya, tali tambangnya. Ada beberapa aturan yang perlu dilaksanakan sebelum berikut. Untuk tidak tinggal di dalam kendaraan, bersandar dan duduk di bagian kapal. Kapalnya di bagian luarnya, di sisi kanan atau kiri ya, nggak tahu ya. Jadi kita mulai jalan untuk ninggalin Merak menuju ke Bakauheni. Dan di sana itu ada tangki minyak yang di Merak, Vopak Terminal dan lain-lain ya.
kita gini lah semua di sana, chemical dan lain-lain, pabrik-pabrik, dan kapal-kapal juga di situ yang mau ngantri untuk bersandar. Ini di Pahu, pulaunya nih, tuh pulau tak berpenghuni, tapi ada orang di situ dulu, seru banget. Ada orang. Halo teman-teman, ini aku ada di lantai 2 dari kapal tadi, dan ini nggak begitu besar sih. Ini ada tangga untuk naik dan turunnya, penghubungan lantai 1 sama lantai 2. Ada wow, ruang instalasi, ada ruang menyusui, ini bisa keluar juga. Di sini sampai ke sana. Kita lihat ini ada sofanya lumayan enak sih ini, yang ini aku suka nih, dia karena lebar gitu kan, dibandingin sofa di bawah. Terus itu adalah sofanya juga, memang nggak begitu rame. Dan di sini tuh tadi per orang dimintain 10.000 gitu. Silaunya tuh. Oke, ke sana. Mobil pasti langsung ke dalam kan, nyari tempat mengisihan seperti ini gitu. Oke. Oh teman-teman, kita udah mau sandar nih di pelabuhan Bakauheni, dan sekarang posisinya jam 5 sore, dan itu di depan udah mulai sedikit orange langitnya. Anginnya tuh kenceng banget, tetap.
kota Metro Lampung ini apa sih sebenarnya selain long trip. Aku itu ada urusan keluarga, biasalah kondangin, dan ada juga tujuan aku yang paling utama yaitu makan mie pangsit. Mungkin teman-teman yang pernah ke kota Metro atau kota Bandar Lampung pasti tahu banget dengan mie ayam pangsit yang enaknya super duper itu banget ya. Nah, aku juga nanti akan kasih footage saat aku lagi di Seagull Park di Bakauheni. Itu cantik banget, dan juga aku akan kasih lihat juga video-video aku saat kegiatan aku di kota Metro itu apa aja sih. Jadi tetap tungguin video-video aku teman-teman ya. Stay tune. Thank you.